Kita sudah 3 hari di sini. Ini hari terakhir, dan alhamdulillah kita semua merasakan 3 hal sekaligus yang memang menjadi target kita ketika kita membuat ini. Pertama adalah gathering, keakraban teman-teman yang tadi puncaknya adalah pasangan Ayah Hambri Manopo dan Anggun. Kita menjadi akrab yang selama ini berjumpa secara virtual. Jumpa tatap muka selalu memberikan kemesraan yang lebih jauh. Di samping gathering juga kita alami retreat di sini, relaxing di alam terbuka, yang riset mengatakan bahwa alam terbuka ini dibanding ruangan indoor, dia lebih merangsang happiness hormone di saraf kita, sehingga relaxing itu bahkan juga meditasi, bahkan juga sholat akan jauh lebih khusyuk, jauh lebih intens. Ya. Ketiga, kita pun juga makin mendalami teknik menulis yang Mbak Oki sudah menyampaikan kepada kita dengan cara yang bagus, ya, menelusuri karya-karya dan memberikan input di sana, berikut teori-teorinya itu. Ya. Nah, teman-teman juga merasakan ya, bahwa sejak awal kita katakan guru itu, bahkan pendidikan tinggi hingga PhD sekalipun, dalam proses kreatif kita, mereka hanyalah kereta yang mengantarkan kita ke lereng gunung. Tak bisa lagi lebih jauh dari itu. Untuk ke puncak gunung, untuk mencapai puncak-puncak karya, kita turun dari kereta itu, dan itu adalah sepenuhnya perjalanan kaki kita sendiri. Itu adalah, kalau menurut Hari Anwar, kesunyian kita masing-masing. Kita sendiri yang harus mengarah ke sana. Dan sampai di sana kita tahu bahwa tak terbatasnya itu kreativitas. Mbak Oki dan lain sebagainya memberikan perspektif, tapi kita tahu begitu kayanya perspektif. Dan teman-teman sudah merasakan bagusnya, indahnya evaluasi, indahnya kritik. Ya. Dan forum ini pun tidak ada masalah kita mendengar kritik. Tak ada masalah kita mendengar evaluasi, karena begitulah dunia kreativitas. Kita tahu bahkan ini 2 penerima Nobel. Nanti bisa di Google, ini antara Ernest Hemingway dan William Faulkner. Dua-duanya menerima Nobel, tapi dua-duanya saling mengatakan jeleknya karya masing-masing. William Faulkner mengatakan betapa terbatasnya Ernest Hemingway, hanya memilih kata-kata yang pendek sederhana, dan dia tak pernah mengajak orang membuka kamus agar mendapatkan lagi kata-kata yang lebih dalam, lebih jarang digunakan, tapi ada yang jauh lebih misteri di sana. Betapa terbatasnya Ernest Hemingway. Ini seorang sastrawan besar mengkritik sastrawan besar. Berbalik lagi Ernest Hemingway kepada William Faulkner, dia katakan Faulkner itu justru dia yang terbatas. Dia tidak tahu cara menyampaikan kedalaman lewat kata-kata yang sederhana. Nah, itu bisa kita lihat. Ini 2 orang bahkan sama-sama menerima Hari Nobel bisa mengatakan saling buruknya karya masing-masing. Di Indonesia kita tahu 2 novelis terbesar, Motar Lubis dan Pramudia Anantatur, dua-duanya saling bisa mengkritik. Kata Motar Lubis, bisa lihat di Google, saya tak pernah selesai membaca buku Pram, membosankan. Kita lihat, padahal itu dipuji segala orang. Bahkan John Minofri ini bisa mengkritik Pramudia. Wah, kata John, itu Pramudia kalau kita baca bukunya, 1 halaman gak ada titiknya itu ya. Seperti itulah ya. Pram pun membalas juga bahwa betapa kritik-kritik Motar Lubis ini, karena dia terbatas dipengaruhi ideologi mani kebu, masuk pula ideologi di sana itu ya. Jadi ini kritik itu biasa. Misalnya Mbak Oki kritik John, hal yang biasa. John kritik Pram, yang biasa. Berarti Pram pun mengkritik Oki pula kalau bisa ada kesempatan itu. Itu hal yang kita bisa alami. Jadi teman-teman pun juga harus terbiasa dengan kritik, karena kritik adalah perspektif, dan itu juga adalah satu bias juga ya. Kadang-kadang kita pun mengkritik apapun tergantung bias dari apa yang kita yakini. Kalau kita terbiasa dengan puisi liris, kita nggak terbiasa dengan puisi esai.
Kita terbiasa puisi esai, mungkin nggak terbiasa dengan puisi liris. Masing-masing punya cara menulisnya, dan masing-masing nanti punya penggemarnya, dan masing-masing punya komunitasnya. Dan itu tidak ada masalah. Ya. Karena jangankan kritik antar genre, kritik antar tadi dua pemenang Nobel pun itu terjadi. Nah, itu pertama yang kita pelajari di sini, bahwa kita terbuka mendengar semua evaluasi, mendengar semua kritik, terpulang pada kita nanti, karena tadi kita meyakini semua kritik itu adalah kereta saja, dan untuk ke puncak gunung kita sendiri. Ya. Nah, kedua, selesai tadi semalam itu kita masuk ke perdebatan artificial intelligence. Nah, ini yang teman-teman perlu sadari, betapa hebatnya AI hari ini, tapi itu baru di taraf amuba. Jadi kalau ada evolusi organisme, itu amuba itu masih sederhana sekali, dan dari sana bisa berevolusi menjadi dinosaurus, dan ujungnya yang percaya menjadi manusia itu. Nah, AI sekarang ini masih di taraf amuba, tapi sudah sehebat itu, dan itu akan terus berkembang. Setiap hari saya membaca, mendengar AI, dan dia katakan akan datang era AI berubah menjadi artificial general intelligence. Dan kekuatannya akan melampaui pikiran manusia. Dan kita percaya itu karena sejak tahun 1996, Deep Blue sudah mengalahkan Garry Kasparov dalam permainan catur. Itu lebih dari 30 tahun yang lalu. Terhebat pemain catur di dunia, salah satu legendaris, kalah oleh komputer. Sehingga orang bertanya, apakah pada waktu nanti penulis Nobel sastra dikalahkan oleh AI, penulis Nobel kedokteran dikalahkan oleh AI? Kita nggak pernah tahu, tapi yang kita tahu, AI ini akan terus dia berkembang. Maka kita dihadapkan oleh 3 jenis kreator. Nah, kita harus tahu dari sekarang ya. 3 jenis kreator akan datang ke kita. Pertama adalah kreator seperti kita sekarang ini, yang murni, yang orisinil, merenung dengan pikiran kita sendiri. Itu umumnya kita, apalagi sebelum era datangnya artificial intelligence. Kedua, murni AI, di mana manusia hanya sebagai operator saja, dan itu sudah ada sekarang ini buku-buku di Amazon.com, the bestseller yang dikarang oleh AI. Bahkan udah menjadi the bestseller. Nah, yang ketiga adalah kolaborasi antara AI dengan kreator. Mungkin dia penulis, musisi, pelukis, dan lain sebagainya. Ya. Nah, per hari ini yang terbanyak adalah kreator orisinal seperti kita. Tapi karena kita biasa membaca data, biasa membaca tren, ini era akan selesai. Kita berada di bab terakhir kreator jenis ini. Dan nanti pelan-pelan akan banyak ada kreator yang berkolaborasi dengan artificial intelligence. Karena teknologi itu memberikan banyak hal. Dia bisa menghitung informasi yang jutaan itu dalam hitungan detik. Dia bisa berikan kepada kita referensi yang minta ampun hebatnya itu dalam hitungan detik. Nah, kita bisa memanfaatkan ini, dan saya sudah tuliskan tadi pagi itu, bahwa ini akan terjadi, kolaborasi ini adalah di mana AI memberikan draft kasarnya, tapi kita kerjakan personalisasi. Itu yang membedakan kita nanti dengan berbagai kolaborasi AI lainnya itu ya. Karena kita di samping draft AI, tapi juga ada DNA kita taruh di sana. Nafas kita taruh di sana, pengalaman pribadi, perspektif pribadi kita taruh di sana, sehingga antara semua yang memakai AI tetap berbeda dia, karena ada diri kita di sana. Tapi jelaslah mereka yang tak pakai AI, jika dia itu nilainya 7, dengan AI jadi 9 dia. Ya. Yang tak pakai AI nilainya 4, dengan AI jadi 7 dia. Ya. Jadi bukan AI-nya yang benar-benar hebat, tapi penulis atau kreator yang bisa mendaya gunakan AI secara maksimal. Era itu akan datang, suka tidak suka dia akan sampai di sana. Nah, itu harus juga kita sadari. Juga ini tambahan juga buat Mbak Oki. Ke depan nanti mungkin Mbak Oki juga bisa menambahkan satu bab lagi mengenai bagaimana kita menulis dengan menggunakan AI yang original, yang tetap terasa personalisasinya itu. Nah, itu satu renungan yang kita dapat di sini. Dan di forum ini kita akan berujung pada 3 produk sekaligus, jika jadi ya. Jadi produk pertama adalah buku yang teman-teman ini akan buat ya, nanti akan diperdalam. Kita harus tunjuk Pak Eka sebagai
pimpinannya nanti didampingi oleh Mbak Oki ya. Nanti bagaimana prosesnya silakan didiskusikan. Itu produk pertama. Produk kedua ini masih dalam gagasan, masih dalam diskusi, tapi saya minta maaf ke Mbak Oki, saya sedikit buka. Mbak Oki bercerita bahwa ada di sana itu sekolah-sekolah musik Purwacaraka di 10 kota. Mengapa kita tidak punya sekolah menulis? Oki Mardasari juga di 10 kota. Kita melihat sendiri bagusnya Mbak Oki dalam memberikan tanggapan cepat sekali itu. Dibaca tulisan dan diberikan tanggapannya, dan kita merasakan ada kedalaman di sana, ada kejujuran di sana, keberanian di sana ya. Walaupun mungkin kita berbeda dalam banyak hal, tapi itu hal yang bagus ya. Dan bagus juga jika itu nanti diperluas ke berbagai kota, tapi juga pasti jangan lupa sisi bisnisnya itu ya. Karena seringkali jika hanya subsidi memang akan banyak yang datang, tapi siapa yang bisa subsidi seterusnya? Jauh lebih hebat lagi jika dia bisa membuat orang bersedia membayarnya karena diperoleh sesuatu di sana. Nah, itu produk kedua yang lahir di sini. Produk ketiga yang lahir di sini itu renungan saya semalam itu, bahwa kita pun juga seperti yang dibilang juga oleh Prof. Didin, bahwa di samping kita menulis gaya deskriptif, gaya kritik ya, tapi juga ada gaya yang sifatnya prediktif itu ya. Nah, kita bisa memprediksi, kalau saya ini udah sejak 2004 sudah memprediksi siapa the next capres sebulan yang lalu tuh, dan nggak pernah nggak akurat ya. Tapi sekarang bukan buat capres, sekarang ini buat apa yang akan terjadi ke depan, yaitu kita berada di era artificial intelligence yang akan mengubah banyak sekali kerja kreativitas. Secara individual, seperti dikutip oleh Pak Wina dengan mengutip Sutarji, kita harus letakkan DNA kita kepada karya. Tapi generasi pun punya DNA-nya. Generasi kita hari ini beda dengan sebelumnya, kita ada di era artificial intelligence. Kita letakkan juga DNA generasi kita kepada dunia kita. Karena banyak sekali yang bisa diberikan oleh artificial intelligence. Karena itu juga akan lahir ini forum kreator di era AI. Tapi yang bergabung di sana tidak hanya penulis, tapi juga musisi, juga pembuat ilustrator, pembuat film. Kita jadikan satu dan bersama-sama kita di forum itu menyambut apa saja yang perlu kita ketahui mengenai AI, sisi etikanya, sisi optimalisasinya, dan aneka kemungkinan lainnya. Dan kita akan menjadi yang pertama di Indonesia yang secara serius merenungkan ini. Ya. Saya sendiri selaku kreator, dalam dunia lukisan saya sudah membuat 500 lukisan, udah banyak sekali itu ya. Dalam waktu 2 tahun atau 5 buku, ada galerinya di Mahakam sana, akan ada galeri lagi di Genteng Ngejo sana ya. Dan 10 dari lukisan itu sekarang akan dipajang di Galeri Nasional, tempat yang dianggap satu yang bergengsi ya, dalam satu festival toleransi menyambut Paus. Dan itu saya juga punya basic melukis yang umum, tapi punya imajinasi apa itu lukisan indah. Datanglah AI membantunya itu. Nanti ada pertanyaan, lalu sahkah ini diklaim sebagai karya seorang pelukis, karya seorang penulis, karya seorang musisi? Itu perdebatan selanjutnya. Ya. Kalau kita lihat patung Liberty di Amerika itu ada yang dicap sebagai kreatornya. Tapi sang kreator pastilah tidak mengangkut besi untuk membuat patungnya, dia membuat cat untuk patung itu dikerjakan oleh tim. Tapi tetap sang kreator yang dianggap kreator dari patung Liberty itu, walaupun tim yang mengerjakannya. Tapi tim itu sekarang bernama artificial intelligence. Jadi sama itu ya. Yang penting penggagas itu mulai dengan kreasinya sendiri, AI datang sebagai asisten yang minta ampun hebatnya 24 jam. Dia bantu kita dan cepat sekali itu kerjanya itu ya. Jadi hari ini pun, di sini pun, kita kembali tercenung oleh satu gagasan yang besar sekali, bahwa sebagai generasi pun, kita harus letakkan DNA kita kepada kerja-kerja kreator kita, dan itu adalah dunia artificial intelligence, dan kita tahu juga terbatasnya jika kita hanya bertumpu hanya sebagai penulis saja. Ya. Ini antara dunia penulis, dunia kreator film, dunia video, dunia musik, dunia lukisan, itu bisa bergabung jadi satu nantinya itu. Karena kita melihat ini, yang satu di hati manusia yang tak pernah berubah adalah rasa sedih. Tapi bentuk sedih dan
dari yang prasejarah sampai sekarang minta ampun berubahnya itu ya. Jadi kita pun juga fleksibel dengan perubahan zaman ya. Yang nggak hilang di kita rasa seni itu, tapi bentuk-bentuknya itu adalah sejarah. Dan kita orang yang fleksibel, kita orang yang bisa beradaptasi, dan kita pun juga tidak terpatok pada gender apapun. Apapun yang kita anggap penting, bagus, kerjakan saja. Nah, intinya adalah kreativitas itu adalah individual, tapi forum seperti ini, komunitas seperti ini kita perlukan dalam rangka mempertajam kreativitas kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.